Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk sahabat UT dimanapun Anda berada. Kali ini kita sudah memasuki sesi 1 dari tutorial online di mana pada kesempatan ini izinkan saya untuk memaparkan materi sesi 1 mengenai paradigma baru pembelajaran PKN di sekolah dasar. Adapun dalam kesempatan ini, silakan sahabat semua dapat mengakses secara lengkap modul pembelajaran dari materi dan pembelajaran PKN di sekolah dasar, dimulai dari modul 1 yang akan dipaparkan dimulai dari pendahuluan hingga langkah-langkah pembelajaran PKN berbasis portofolio. Baik, pendahuluan modul ini membahas paradigma baru pendidikan kewarganegaraan pada jenjang sekolah dasar di Indonesia yang diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan. Perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia telah mengalami perkembangan yang dinamis sejak kemerdekaan dengan tetap berlandaskan Pancasila. Pendidikan kewarganegaraan perlu menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat yang selalu berubah dinamis untuk membangun masyarakat yang demokratis, religius, beradab, bersatu, dan berkeadilan sosial. Adapun terdapat beberapa misi PKN atau pendidikan kewarganegaraan, terutama terhadap karakteristik warga negara yang demokratis. Di antaranya yaitu 1. Civic intelligence, yang artinya diharapkan masyarakat memiliki kecerdasan dalam dimensi spiritual, emosional, dan sosial. Yang selanjutnya yaitu civic responsibility, di mana menyangkut terkait dengan tanggung jawab warga negara, dan juga civic participation, yang mana partisipasi warga negara merupakan bagian dari misi pendidikan kewarganegaraan. Strategi dan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan paradigma baru PKN termasuk model proyek belajar berbasis masalah yang dikenal Proyek Belajar Kewarganegaraan Kami Bangsa Indonesia atau PKKBI, di mana lebih lengkapnya sahabat dapat akses modul materi dan pembelajaran PKN SD ini. Yang selanjutnya itu identifikasi kemampuan yang dikembangkan dalam pembelajaran PKN di sekolah dasar. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan, mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kualitas warga negara. Yang kedua yaitu model pembelajaran, menerapkan dan mengembangkan model pembelajaran PKN. Pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari kata demos atau rakyat dan kratos berkuasa. Demokrasi berarti pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung. Implementasi demokrasi di berbagai negara sering mengalami pasang surut. Di Indonesia sendiri, demokrasi konstitusional diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Adapun karakteristik warga negara demokratis yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran PKN, yang pertama yaitu masyarakat global, di mana kemampuan untuk mengenal dan mendekati masalah sebagai masyarakat global. Yang kedua yaitu kerjasama, kemampuan bekerja sama dan memikul tanggung jawab. Yang ketiga penghormatan budaya, kemampuan memahami dan menghormati perbedaan budaya. Yang keempat yaitu berpikir kritis atau kemampuan berpikir kritis dan sistematis. Adapun selanjutnya kajian mengenai sistem kehidupan bernegara. Terdapat beberapa kajian mengenai sistem kehidupan bernegara ini. Yang pertama yaitu sistem personal, merujuk pada orang-orang yang menjadi subjek dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua yaitu sistem kelembagaan, menyangkut lembaga-lembaga negara dan pemerintahan. Yang ketiga sistem normatif, yang menyangkut sistem hukum dan perundang-undangan. Yang keempat sistem kewilayahan, yang menyangkut wilayah teritorial negara. Yang kelima yaitu sistem ideologis, ide-ide dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Subtopik selanjutnya, kita akan membahas sedikit mengenai keterampilan yang dikembangkan dalam pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, berpikir kritis. Interaksi menyangkut keterampilan berkomunikasi dan bekerja sama, dan partisipasi keterampilan memonitor dan mempengaruhi kebijakan publik.
Adapun mode pembelajaran PKN dengan paradigma baru melibatkan pembelajaran berbasis portofolio untuk mendorong keterlibatan siswa dalam pembuatan kebijakan publik. Langkah-langkah pembelajaran PKN berbasis portofolio yang pertama mengidentifikasi masalah, di mana peserta didik mengidentifikasi masalah kebijakan publik dalam masyarakat. Yang kedua, pengumpulan informasi. Pembelajaran dirancang untuk mengumpulkan informasi terkait masalah tersebut. Yang ketiga, pengembangan portofolio, di mana mengembangkan portofolio kelas. Yang keempat, penyajian portofolio. Dan kelima, melakukan refleksi terhadap pengalaman belajar. Baik, itu saja mungkin yang dapat disampaikan dalam pertemuan sesi pertama ini. Jangan lupa untuk mengecek kehadiran dan melakukan aktivitas-aktivitas lainnya yang sudah dibahas pada video sapaan sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.